pengantar praktikum mengenai interpretasi hasil lab, yaitu complete blood count, faal hemostasis, kimia darah, dan cardiac marker. Ini adalah contoh pemeriksaan, contoh formulir permintaan pemeriksaan lab, terdiri dari kelompok hematologi, kemudian kimia klinik, imunoserologi, endokrin, elektrolit, napsa, mikrobiologi, dan lain sebagainya. Nanti apabila kalian sudah praktek nanti, kalian mengorder pemeriksaan laboratorium, kalian bisa mencentang permintaan panel-panel berikut yang kalian ingin periksa. Jangan lupa melengkapi identitas pasien dan keterangan klinis pasien. Untuk pemeriksaan complete blood count itu terdiri dari beberapa bagian. Salah satunya adalah hematokrit, di mana hematokrit ini adalah menunjukkan persentase red blood cell terhadap volume darah total. Hematokrit ini bisa meningkat dalam keadaan misalnya kebocoran plasma, kemudian atau eritrositosis, atau pasien mengalami dehidrasi, kemudian kerusakan paru-paru kronik, polisipemia vera, atau shock. Nah, sementara hematokrit bisa menurun pada keadaan anemia, leukemi, kemudian sirosis, kehilangan banyak darah, dan hipertiroid. Panel berikutnya itu hemoglobin, di mana hemoglobin ini merupakan komponen yang berfungsi sebagai alat transport O2 dan CO2. Hemoglobin bisa meningkat pada keadaan-keadaan berikut dan bisa menurun pada keadaan berikut. Untuk eritrosit itu ada beberapa indeksnya, yaitu MCV, MCH, dan MCHC. Di mana MCV itu menggambarkan ukuran red blood cell, MCH menggambarkan berat HB rata-rata di dalam red blood cell, dan MCHC menggambarkan kadar rata-rata HB dalam red blood cell. Sementara leukosit itu mengindikasikan bagaimana peranan sistem imun tubuh kita. Dia bisa menunjukkan tubuh melakukan perlawanan terhadap infeksi atau apabila tubuh dalam keadaan terserang organisme asing atau dalam keadaan tubuh memproduksi antibodi, dia bisa meningkat. Nah, jenis neutrofil, jenis leukosit itu ada beberapa, yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit. Berikut adalah fungsi masing-masing sel leukosit tersebut. Berikutnya adalah trombosit, di mana trombosit ini adalah komponen pembekuan darah. Trombositosis atau keadaan di mana trombosit meningkat itu berhubungan dengan beberapa keadaan, contohnya pada kanker, postplenektomi, PV atau polistemia vera, dan lain sebagainya. Sementara keadaan trombositopenia atau trombosit yang menurun itu berhubungan dengan keadaan IPV, anemia hemolitik, anemia aplastik, dan anemia pernisiosa. Di sini kita harus berhati-hati dengan keadaan trombositopenia palsu. Ini bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya karena pengaruh antikoagulan EDTA yang digunakan. Nah, ada beberapa pasien yang memiliki antibodi sehingga dia trombositnya dia melakukan satelitisme pada pinggir-pinggir eritrosit. Jadi trombositnya akan menempel di pinggir eritrosit sehingga dia tidak akan terhitung dengan benar trombositnya.
sehingga jadi rendah palsu. Itu salah satunya. Selain itu, pada beberapa pasien bisa terjadi clumping eritrosit, sehingga trombositnya itu mengumpul menjadi beberapa gumpalan-gumpalan dan itu tidak terdeteksi atau tidak terukur dengan benar, sehingga menimbulkan trombositopenia palsu. Jadi kita terutama harus berhati-hati. Yang sering kita jumpai itu pada kasus infeksi dengue, ya. Ini adalah salah satu contoh Fakutainer yang digunakan untuk pemeriksaan darah lengkap. Ini Fakutainer ini mengandung antikoagulan EDTA. Komponen EDTA ini yang bisa mencegah terjadinya penggumpalan darah. Yang kedua adalah faal hemostasis. Mengenai hemostasis, ada beberapa panel yang dapat diperiksa. Misalnya adalah waktu atau masa perdarahan atau bleeding time. Masa perdarahan ini bisa tergantung atas ketepatgunaan cairan jaringan dalam memacu koagulasi. Di sini juga dipengaruhi oleh fungsi kapiler dan trombosit. Nah, ini terutama pemeriksaan ini akan dipengaruhi oleh trombosit, di mana jumlah maupun kualitas trombosit akan mempengaruhi hasil dari bleeding time ini. Termasuk kemampuannya melakukan adesi pada subendotel dan kemampuannya membentuk agregasi trombosit. Nah, bila jumlah trombosit kurang dari 100.000 per mikroliter dan ada disfungsi trombosit, maka masa perdarahan akan memanjang. Selanjutnya adalah clotting time atau masa pembekuan, di mana clotting time ini adalah waktu yang diperlukan darah untuk membeku atau waktu yang diperlukan saat pengambilan darah sampai saat terjadinya pembekuan. Jadi uji ini akan menentukan lamanya waktu yang dibutuhkan darah untuk membeku. Nah, selain itu ada panel pemeriksaan faal koagulasi yang lain, yaitu prothrombin time atau PT dan APTT. Nah, PT ini fungsinya untuk mengevaluasi sistem tromboplastin ekstrinsik. Misalnya fibrinogen, prothrombin, faktor 5, 7, dan 10. Di sini juga dia bisa digunakan untuk memantau penggunaan antikoagulan warfarin. Nah, untuk yang APTT sendiri atau Activated Partial Thromboplastin Time, ini fungsinya untuk mengevaluasi sistem intrinsiknya, yaitu faktor 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, dan 12. Di sini klinisi sebagian besar juga menggunakan untuk pemantauan penggunaan antikoagulan heparin. Ya, ini bedanya yang PT untuk warfarin, APTT untuk heparin. Ini adalah salah satu contoh antikoagulan Fakutainer untuk pengambilan darah untuk pemeriksaan faal hemostasis, ya, PT-APTT tadi. Jadi Fakutainer ini tutupnya berwarna biru muda seperti ini dengan antikoagulan sodium sitrat. Ya, tadi bedanya yang ungu untuk pengambilan darah lengkap itu menggunakan antikoagulan EDTA, yang ini menggunakan antikoagulan sodium sitrat. Nah, ini adalah role dari PT dan APTT dalam memonitoring warfarin maupun heparin. Pada pasien yang menggunakan heparin, di sini APTT-nya yang akan memanjang. Sementara pada pasien yang mengkonsumsi warfarin, dia PT-nya yang akan memanjang. Nah, ini adalah beberapa penyakit yang menyebabkan beberapa kelainan dari
hasil darah, khususnya khususnya faal hemostasis. Selanjutnya adalah kimia darah. Untuk kimia darah, kita bisa menggunakan Vacutainer dengan tutup yang berwarna kuning. Kalau tutup yang berwarna kuning ini biasanya dia akan mengandung gel separator. Jadi di sini tidak ada antikoagulan. Jadi darah yang dimasukkan ke dalam Vacutainer ini justru akan dibekukan dan kemudian disentrifuge sehingga terpisah antara komponen darah yang padat dengan komponen serumnya. Nah, di antara komponen darah padat dan serum ini akan dibatasi oleh yang namanya gel separator. Jadi tidak akan tercampur lagi meskipun dibolak-balik tabungnya. Nah, selain tabung tutup kuning yang dengan gel ini, apabila kalian mau memeriksakan kimia darah, kalian bisa menggunakan tabung Vacutainer tutup merah. Nah, pada tabung Vacutainer tutup yang warna merah itu, dia juga tidak mengandung antikoagulan atau plain. Ya. Nah, glukosa ini adalah salah satu panel kimia darah yang sering diperiksa, di mana ada yang periksa glukosa puasa, jadi dia memang perlu puasa kurang lebih 8 jam untuk mengetahui bagaimana kadar gula darah puasanya. Selain itu bisa untuk glukosa 2 jam tepir, 2 jam postprandial, atau bisa untuk glukosa random. Selain itu juga untuk bisa pemeriksaan asam urat. Jadi asam urat ini menandakan adanya kelebihan produksi atau destruksi sel. Misalnya asam urat ini bisa meningkat pada orang-orang yang mengalami psoriasis atau leukemia, atau bisa tumor lisis sindrom, bisa juga meningkat. Nah, atau bisa pada orang-orang dengan gangguan fungsi ginjal, karena ginjal tidak mampu mengekskresi asam urat yang dihasilkan tubuh. Berikutnya adalah mengenai tes fungsi liver. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan sintesis protein atau fungsi liver dalam mensintesis protein, ada beberapa tes lab yang bisa diperiksa, yaitu albumin dan PT atau INR. Kalau kemampuannya liver ini menurun dalam mensintesis protein, albumin akan turun, PT akan memanjang. Sementara pada penyakit cholestatic liver disease akan terjadi gangguan pada bilirubin, ALT dan gamma GT. Itu akan terjadi peningkatan pada GGT dan ALT-nya. Untuk hepatocellular injury itu biasanya akan terjadi peningkatan AST dan ALT atau enzim transaminase. Nah, AST ini merupakan enzim yang dihasilkan oleh sel-sel mayoritas di hepatosit. Tapi dia juga dihasilkan di beberapa sel, misalnya otot jantung, ada otot rangka, ginjal, otak maupun paru. Nah, apabila peningkatan AST ini lebih tinggi dibandingkan dengan ALT, itu mengindikasikan adanya hepatitis yang diinduksi oleh alkohol, atau bisa juga pada penyakit sirosis, metastasis kanker di liver, itu akan menyebabkan peningkatan AST yang lebih dominan. Sementara ALT ini itu lebih spesifik sebagai enzim hepar dibanding AST, di mana ALT yang lebih tinggi dibanding AST itu mengindikasikan adanya hepatitis yang diinduksi oleh virus atau obat, atau bisa karena obstruksi dari hepar. Untuk peningkatan AST maupun ALT yang kira-kira 2 kali dari nilai normal, itu bisa mengindikasikan adanya kasus obstruksi.
Nah, bila AST dan ALT meningkat 10 kali sampai lebih dari 1000 international unit per liter, itu besar indikasi terjadinya hepatitis virus. Untuk ALP atau alkalin fosfatase itu diproduksi mayoritas di liver, tapi ada juga diproduksi di beberapa tempat seperti tulang, usus halus, ginjal, dan lain sebagainya. Ini terbentuk karena adanya akumulasi bile yang menginduksi hepatosit mensintesis ALP, yang kemudian ALP ini masuk ke sirkulasi. Kemudian gamma GT ini juga dihasilkan oleh liver, ginjal, pankreas, spleen, jantung, dan otak. Dia meningkat pada alcoholic liver disease. Kemudian untuk bilirubin ada yang direct, ada indirect, dan ada yang total, bilirubin total ya. Bilirubin direct ini merupakan bilirubin conjugated, di mana dia akan meningkat pada kasus-kasus CA pankreas atau cholelithiasis. Sementara yang untuk indirect atau unconjugated itu biasanya meningkat pada kasus-kasus hemolisis, trauma dengan hematom, kemudian infark pulmonar. Nah, bilirubin apabila bilirubin meningkat keduanya itu bisa terjadi pada pasien dengan sirosis atau hepatitis. Ini adalah beberapa penyakit-penyakit yang bisa terjadi pada peningkatan bilirubin direct, yang ini indirect. Ini adalah pola dari liver function test. Ini pada hepatitis Betten, ini pada sirosis Betten. Ini adalah sama seperti tadi, pola dari bilirubin pada beberapa kelainan seperti hemolitik, jaundice, hepatic jaundice, ataupun obstruktif jaundice. Untuk renal function test ada beberapa marker, yaitu marker yang berasal dari eksogen atau dari luar tubuh. Kemudian ada yang marker yang berasal dari endogen di dalam tubuh. Dan bisa juga dilakukan pengukuran berdasarkan formula atau perhitungan atau estimasi dari creatinine clearance. Untuk exogenous marker bisa dilihat dari clearance inulin. Inulin ini jadi harus dimasukkan ke dalam tubuh melalui intravena. Jadi jeleknya dia bersifat invasif. Kemudian bisa juga dengan iotalamat dan chrome-EDTA clearance, tapi ini bersifat radioaktif. Jadi ini keburukan dari atau kelemahan dari exogenous marker yang bersifat invasif dan bersifat radioaktif. Sehingga klinisi lebih banyak mengukur endogenous marker seperti cystatin C, serum kreatinin, creatinine clearance, urea atau lebih dikenal dengan blood urea nitrogen atau BUN, ya. Di mana marker-marker ini memang dihasilkan oleh tubuh dan kemudian dihitung bagaimana clearance. Dan untuk mengestimasi dari creatinine clearance itu bisa dengan beberapa formula, misalnya dengan rumus Cockcroft-Gault atau MDRD, atau dengan pediatric patient dengan rumus SWAT, Conahan Barat formula, dan sebagainya. Ya, indikasinya berbeda-beda. Misalnya kalau pasien yang tanpa keluhan, sebenarnya pada orang-orang dengan medical check up itu lebih baik dengan rumus Cockcroft-Gault. Untuk cystatin C itu produk sel berinti dengan kecepatan produksi yang stabil dan konstan.
Dia kelebihannya adalah tidak dipengaruhi oleh inflamasi atau malignansi, jadi tidak tergantung pada nutrisi, perubahan massa otot, berat badan, tinggi badan, dan jenis kelamin. Jadi dia difiltrasi bebas di glomerulus ya, dan tidak disekresi maupun tidak direabsorpsi oleh tubulus. Jadi ada juga referensi yang mengatakan bahwa sistatin C ini direabsorpsi namun didegradasi sempurna oleh tubulus proksimal. Sementara yang ureum atau Bun itu merupakan senyawa nitrogen non-protein yang berasal dari katabolisme protein, di mana lebih dari 90% ureum ini diekskresi melalui ginjal, sisanya melalui traktus gastrointestinal dan kulit. Ureum ini difiltrasi bebas di glomerulus. 40-70% ureum direabsorpsi di tubulus dan kembali ke darah, sehingga clearance ureum itu tidak sama dengan LFG, laju filtrasi glomerulus. Ini adalah proses metabolisme protein yang menjadi ureum. Nah, ini adalah nilai rujukan ureum. Dia meningkat pada keadaan seperti peningkatan katabolisme, kerusakan ginjal, obstruksi traktus urinarius, dan penurunan perfusi ginjal. Kadar urea di dalam darah bisa juga disebabkan oleh faktor ekstrarenal. Misalnya, kalau pasien-pasien tersebut diet tinggi protein atau terjadi perdarahan GI tract, luka bakar, dehidrasi, atau penyakit jantung kongestif. Nah, selain itu juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelaparan atau kerusakan hepar berat, diet rendah protein, ya. Nah, berikutnya adalah tes kreatinin serum, di mana kreatinin merupakan produk akhir dari metabolisme kreatin. Ini di sini kreatinin ini diekskresi ke urin melalui filtrasi glomerulus dan tidak direabsorpsi oleh tubulus. Ini beberapa gangguan yang dapat terjadi pada keadaan kreatinin darah yang meningkat, dan ini pada kreatinin darah yang menurun. Ini adalah persamaan umum dari clearance ginjal. C itu adalah menggambarkan clearance ginjal dengan satuannya begini, mililiter per menit, ya. Dengan U adalah kadar SAT atau marker dalam urin, dan V adalah volume urin, S adalah kadar SAT dalam serum atau plasma. Ini adalah tabel untuk mengukur body surface area yang disebutkan tadi. Ini jadi kita melakukan standarisasi body surface area, ini konstantanya. Untuk mencari K ini kita bisa lihat di sini. Kita sesuaikan tinggi badan pasien dan berat badan. Nanti kita tarik garis sehingga ketemu perpotongan. Berapa di per titik potongnya itu adalah nilai body surface area pasien tersebut. Ini adalah rumus dari Cockcroft-Gault. Ini rumusnya. Ini adalah rumus dari MDRD. Ini adalah pemilihan metodenya. Misalnya pasien dengan diabetic kidney disease itu lebih cocok menggunakan formula MDRD. Selanjutnya adalah mengenai cardiac marker. Cardiac marker yang ada beberapa, ya. Ada myoglobin, CK, CKMB, LDH, troponin I,
Dan sekarang bahkan ada troponin IHS atau HS troponin I. Ini adalah paku timer yang digunakan untuk mengambil darah untuk periksa cardiac marker. Jadi dia mengandung antikoagulan lithium heparin. Khasnya tabungnya dengan tutup berwarna hijau. Ini adalah karakteristik dari marker-marker jantung. Ini adalah berat molekulnya. Yang paling berat adalah CKMB, yang paling ringan adalah mioglobin. Ini adalah rentang waktu dimulai dari peningkatan awal. Itu bila dilihat dari tabel ini, nampak mioglobin merupakan marker yang paling awal munculnya, mioglobin. Tapi dia juga paling awal mencapai puncak. Tapi dia paling awal juga dibersihkan. Jadi kembali normalnya itu lebih awal dibandingkan marker yang lain. Nah ini, jadi mioglobin ini bisa dipakai untuk pasien-pasien jantung yang datang misalnya 1 jam setelah onset, gitu ya, kita bisa periksa mioglobin. Atau pada pasien-pasien yang mengalami reinfarction, jadi dia pasien itu sempat mengalami peningkatan mioglobin, kemudian sempat turun, sekarang naik lagi, itu berarti pasiennya mengalami reinfarction. Kita bisa dilihat dari fluktuasi dari nilai mioglobin. Nah, sementara troponin yang banyak digunakan juga troponin I, atau sekarang yang banyak digunakan yang troponin IHS, ya. Dia lebih awal dideteksi dibandingkan troponin I biasa. Jadi bisa dalam waktu hampir 2 jam itu sudah bisa terdeteksi. Nah, profil lipid itu juga bisa digunakan sebagai marker jantung. Biasanya pada pasien-pasien penyakit jantung, profil lipidnya juga mengalami gangguan, ya. Kolesterol total itu diharapkan nilainya kurang dari 200 mg per desiliter untuk orang normal, ya. Biasanya pada penyakit orang-orang dengan sakit jantung, kolesterolnya akan meningkat, TG-nya meningkat, HDL-nya biasanya akan menurun, dan LDL-nya akan meningkat pada orang dengan penyakit jantung, ya. Nah, yang penting di sini adalah untuk pengukuran kadar profil lipid itu perlu puasa minimal 10-12 jam. Jadi lebih lama ya dari puasa yang untuk pemeriksaan gula darah yang cukup dengan 8 jam, ya. Nah, terima kasih. Sekian kuliah pengantar praktikum blok internal yang ketiga dari saya. Terima kasih.